Halo, selamat sore, happy people. Mana nih eh, rekan-rekanku yang lainnya? Ada Bakti Ade Chandra dan Vera Nurvita. Ayo men, udah lewat berapa menit nih? Selamat sore, halo. 5 menit, baru 5 menit. Ah, Halo, selamat sore. lu pasti lu pasti Waduh, ribet ini nih, cari ganti baju nih, cari pilih-pilih baju. bukan. Tadi ngepasin HP. Jadi apa namanya stand HP gue tuh ketinggalan di kantor. Jadi akhirnya ini pakai buku. Oke, Depan buku, belakang oh, buku. mantep lah. Tapi nggak apa-apa. Gak apa. Ini udah mantap nih. Oke, mau nyapa yang sudah bergabung di sore hari ini ada Wanda, halo Anto Siahaan, ada juga Vina Nur Aziza, Vin, selamat sore Vin, ada Farida Rida ya. Hai, Mm-mm. kawan-kawan join di Passionology ya, Rida ya. Ada FF Rida. Briadi. Rida itu salah satu alumni Kosmonita juga. Oh, yang Farida ini ya, Heeh, Farida heeh, 1525 ini ya. heeh. Oh, halo, salam kenal. Ini berarti zaman aku di Cosmo, Setelahnya, Farida ini. setelah, Oh, setelahnya heeh, ya. Berarti aku nggak ketemu sama Farida ya. enggak. Oke. Oh, oke, oke. Jadi hari ini tuh harusnya Passionologi itu kan 2 minggu sekali. Mm-mm. Harusnya minggu depan ya. Kalau kita lihat dari minggu kemarin kita udah, terus habis itu minggu ini kok kita nampil lagi. Soalnya minggu depan itu kita nggak bisa gitu. Jadi Mm-mm. kita lebih cepetin di minggu ini Iya. gitu. Dan Dan ini spesial nih. dan tentu saja dengan yang spesial bakal hadir di satu frame dengan kita. Tapi ini temanya ini ya tentang apa men? Passion di kala pandemi. Menemukan passion di kala pandemi, Heeh. menemukan passion baru gitu. Kalau passionologi ini kan kita memang ngebicarain tentang passion, Mm-mm. sesuatu yang berkaitan dengan yang kita lakukan, tapi benar-benar dari hati gitu ya istilahnya. Bisa pekerjaan kita, bisa hobi kita, atau apa sajalah yang kita kerjakan dari hati gitu. Nah, ternyata di kala pandemi kayak gini itu orang tuh kayaknya banyak yang tiba-tiba bisa jadi YouTuber gitu kan, Mm-mm. bisa jadi influencer, terus Mm-mm. kemudian juga bisa punya bakat-bakat Kabar apa kita yang lain. namanya bisnis. Bisa jadi Bener, malah jadi misalkan jadi koki atau jadi konten kreator yes, atau bisa benar benar juga banget. jadi yang punya usaha tentang tanaman. Wes. Nah, Malang itu kan itu dia. konturnya asik ya, adem. Naik dikit ada Mm, batu. Di batu itu kan tempatnya ya. tanaman banyak banget. Dan di sana adem. Ini kira-kira di Malang udah hujan, udah mulai mendung gluduk-gluduk gitu, pasti seru banget. Di Oh, udah ya, Hah? Apa? udah mulai musim hujan ya di Sudah, Malang sudah, Batu. sudah mulai. Panasnya luar Oke. biasa, tapi aku harap juga buat Mhm. happy people sore ini yang bergabung gitu ya, bisa menikmati weekendnya dengan happy juga. Nah, tadi ngomongin soal Mhm. eh, passion di kala pandemi juga akan ada apa namanya bintang tamu spesial nih. Langsung aja diundang deh men, Mhm. daripada Mhm. kita ngelambiar. Boleh. Ini udah di sini kan? Udah, Udah ada di sini kan? udah, Bentar nih, aku cari aku dulu nggak mana sabar orang. karena ini bakal Sabar dong. jadi reuni kita lagi. Jadi bintang tamu ini adalah Vera Nurvita. Dia ini salah Mhm. satu juga yang mungkin kita bertemu di industri yang sama ya, radio. Mhm. Mhm. Tapi Mhm. terus akhirnya kita memilih jalan masing-masing. Yeah. Cie, jalan masing-masing. Jalan kita masih panjang, masih ada. Halo. Nah, udah muncul tuh. Kita selama briefing nggak Oke. kelihatan mukanya yang mana, udah nggak ketemu Mm-mm. setelah sekian abad ya. Mm-mm. Ini baru ketemu Mm-mm. sekarang ini nih. Lu nggak Jadi berubah, kayak men? agak formal ya, padahal Enggak sih, sebenarnya enggak formal-formal amat. Pokoknya kita ngobrol aja Mhm. gitu loh. Cuma Ya, ya, iya ya. lama ya. Kapan ya terakhir ya ketemu ya kita ya? hmm, Ketemu siapa dulu nih? kalau Ketemu sama aku apa ketemu sama
Silpa. Kita bertiga lah, maksudnya kita bertiga kayak Oh, udah lama wah, banget gitu kan. lama banget ya men. Itu udah Wah, kayak kayaknya sebelum 2015 kali ya. 2014, 2014? Iya benar, benar, Iya benar, ya, benar, Mm-mm, 2014. mm-mm, mm-mm, benar, Iya, benar. 2014 Dan yang ketemu bertiga mm-mm. banget. mm-mm. Bertiga banget sebelum. Setelah itu Nah, ketemu nah, sendiri-sendiri. Setelah itu ketemunya nah, sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Karena sendiri-sendiri gimana sama dong? Becky di Jakarta tahun tahun berapa ya, Bek? 2018 Oh iya sih, masih sebelum 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 no, pandemi. kok udah 2018 ya? 2019 kali. Mm-mm, mm-mm, 2018 gue masih ingat mm-mm, itu kita ketemu di yang klepot-klepot itu loh. mm-mm. Ya, di Sabang. Jadi Hmm, nyamperin deket kantor aku. Kalau Silpa, ya. 2 bulan Kemarin, yang lalu? beberapa bulan yang Satu lalu, bulan yang 6 ya, bulan, 2 bulan yang Iya. lalu. 6 bulan lah. Ya, Masa? iya, Sih? kan aku terakhir Pas. ke rumahmu. Oh iya. Oh Mm-mm, iya, 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 iya. mm-mm. 6 bulan, Masih lah, masih deket. lah. Tapi ini Ah, ya, karena kita bertiga ini dalam satu kantor dulu ini, sama-sama pecinta di satu alma mater mm-mm. yang sama. Tapi ini yang sudah Mm-mm. menonton nih ada satu alma mater lagi nih, ada Ira. Halo Ira, Iya. Ira, Halo, Ira. Ira yang mana lagi ya? ada. Kayaknya banyak kita tuh satu alma mater, tapi kok aku nggak tahu ya. Ya, karena kamu udah minggat duluan. Nah, ini kan Mm-mm. Becky ke Bintan, terus Vera ke Jakarta. Buat yang belum tahu nih, Vera ini Mm-mm. dulu juga salah satu penyiar kondiang di Malang. Terus dia Mm. eh, Terus terus kabur, terus dia kabur. kabur, dia memilih jalannya sendiri. Nanti bakal cerita lebih lebih tentang itu ya. Tapi tentang Mm-mm. apa namanya tema kita hari ini passion di kala pandemi. Sebenarnya passion buat lo itu apa sih artinya, men? Passion itu sebenarnya nggak terlalu ribet ya. Passion itu bagi aku ya kita punya hasrat, kita punya semangat gitu Mm-mm. buat ngelakuin sesuatu itu cukup buat aku dibilang passion gitu. Jadi kadang kan Mm-mm. ada nih yang gini, passion lo apa sih gitu, iya kan? Kayak apa ya passion Mm-mm. gue gitu. Sometimes beberapa orang kayak masih bingung passionnya apa, tapi sebenarnya gampang kok. Passion itu sesuatu yang kita pengen terus kita bisa mau lakuin, ngebuat kita bisa bergerak gitu. Itu sih passion ya. Jadi nggak usah terlalu yang wah gue harus nyari passion gue nih gitu. Mm-mm. Enggak. Jadi yang lo suka, be happy, you want to do everything untuk ngewujudin sesuatu tuh, ya udah itu bisa disebut passion. Bagi aku tuh kayak gitu, simple aja. Mm-mm. Dor. Itu Kayak passionnya Bikin passionnya gimana? Cipa nih misalkan nih. Dia kan konsisten ya di dunia peradioan, misalkan dia sungguh konsisten ya sampai dengan sekarang gitu, meskipun sambil ngajar gitu Mm-mm. kan, tapi cukup konsisten lah gitu. Tapi kan Becky juga konsisten, bisa dibilang konsisten nih Becky, meskipun nggak tahu nih kalau kerja apalah, tapi dia tetap pengen ke sini-sini juga kan, pengen ke broadcast juga broadcast. masih ada kaitannya dengan Nah, kayak Mm-mm. gitu. apa ya? Mm-mm. Yang begitu-begitulah ya. Mm-mm. Mm-mm. Bener. Oke. Nah, Sekarang gue punya tapi ini nggak nih, jauh-jauh. konten horor. Konten horor ya. Oh ya, Dia mau aku ngelanjut, disuruh cerita Jadi, juga. Iya. dia mau ngelanjutin keramat, men. Keramat, Oh men. gitu, iya, baik. Keramat itu ya. lain kali lah. Lain kali lah nanti kita cerita tentang konten horor atau Iya. perkontenan YouTube, ya kan? Iya. Oh Eh, Nah, iya, itu bisa lagi bisa. oke juga tuh karena sekarang banyak orang yang tiba-tiba bisa jadi YouTubers. Banyak banget yang tiba-tiba YouTubers. mm-mm. Ya, Iya, jadi itu benar-benar berubah gitu ya. Passion atau mungkin dari mm-mm. pekerjaan karena di kala pandemi. Nah, itu gimana, men? Mau Benar. lanjutin apa? Nggak apa-apa sih. Jadi kayak banyak orang sekarang yang tiba-tiba jadi YouTubers misalkan, terus tiba-tiba pengen jadi influencer dan apa. Karena sekarang semua mudah gitu untuk dijangkau sama semua orang. Mm-mm. Ya nggak sih? Jadi Mm-mm. kayak dengan pandemi kita terbiasa online, kita terbiasa bisa mobile dari manapun. Orang jadinya pede gitu karena yang awalnya nggak mengenal streaming misalkan, nggak mengenal yang digital-digital, kemudian
anaknya akhirnya sekolah digital, di Mm-mm. sekolah dari rumah, daring. Kemudian apa-apa lewat WhatsApp, apa-apa lewat Zoom. Jadi Mm. maksudnya orang-orang tuh sekarang udah terfasilitasi, jadi mereka oke deh nggak apa-apa deh bisa gitu. Mm-mm. Lebih-lebih gitu daripada zaman dulu ya nggak sih? Mm-mm, bener banget. Jadi sekarang tuh harus Nah, dituntut kreatif, bisa mengikuti zaman. iya Eh, benar, Men, benar. ini si Becky kan ngilang, kita berdua dulu ya. Nah, sekarang Oke, kesibukanmu apa, Men? Mungkin bisa diceritain. eh sebenarnya nggak masih belum nggak jauh-jauh juga dari apa namanya dunia kreatif karena dari dulu juga mau radio mau media masih di bidang-bidang yang sama sih bidang kreatif nggak jauh-jauh gitu sampai pulang pun ke Malang jadi ada setengah tahun lah ya pulang di Malang gitu. Ya masih tetap ngerjain proyek-proyek kreatif juga tapi memang di remote dari sini dari Malang dari Batu gitu. Mm-mm. Jadi masih ngerjain proyek-proyek kreatif dari teman-teman dan networking di Jakarta. Alhamdulillah masih dipercaya sama Mm-mm. teman-teman. Mm-mm. Dan selain itu juga full time mami sebenarnya. Mm-mm. Mm-mm. Karena aku ada anak juga. Jadi Mm-mm. kesibukan di rumah ya kita bagi Mm-mm. dengan mengurus anak, co-parenting juga Mm-mm. sama suami. Terus alhamdulillah nih ada kegiatan baru sekarang. Jadi Nah, kebetulan di rumah sebenarnya orang tua aku tuh emang dari dulu zaman belum beken tanaman hias kayak sekarang memang udah punya usaha tanaman hias kayak gitu-gitu. Cuman memang karena orang lama jadi memang belum go digital ya, mm-mm. belum go online gitu. Jadi nggak jualan online dan apa. Jadi aku pengen bikin sesuatu yang di other level dari usaha yang udah ada di rumah, yang udah dipunya sama orang tua aku. Jadi aku coba deh melihat peluang, terus kemudian coba kayaknya kita bisa bikin sesuatu yang baru deh, gitu. Sesuatu yang sudah ada, tapi kita kasih inovasi, kita bikin sesuatu yang lebih sekarang gitu, yang lebih kekinian. Ya udah, aku bikinin lah akhirnya sih arti tanaman ini. Sebenarnya masih baru, cuman Mm-mm. iya apa ya aku juga berusaha keras mulai sesuatu dari nol meskipun mungkin nggak mulai dari nol banget karena elevate sesuatu yang udah ada sebenarnya gitu. Oke. Ini arti tanaman ya. Jadi buat para happy people yang bergabung nanti bisa komen atau juga bisa tanya. Nanti bakal ada giveaway menarik dari arti tanaman punyanya Vera gitu ya. Yes. Di follow dulu arti tanaman, arti.tanaman gitu ya. Biar mungkin nanti Yep. pengen melengkapi di rumah ada katalognya. Wes, katalog katalog. Bisa dilihat mau pilih mana itu nanti bisa dikirim ya Men ya. Ya bisa Ya, kemana aja bisa sebenarnya. oke, Oke. mantap. Nah, tapi Seluruh kita Indonesia bisa ya berarti ya? Bintan nggak bisa. Ya elah, padahal jadilah nggak jadi pesan lah. Kira-kira kalau nyampe sana lama lah ya. Kirim kaktus bisa, kirim kaktus. Kaktus biasa hidup di padang pasir ya, kalau dikirim tahan lama dia ya. Iya, tahan. Jadi mau di jalan seminggu ya hidup lah gitu. aman ya. Jadi ini ya memang Tapi ekspedisinya strugglingnya kirim-kirim Gimana? tanaman itu kan memang harus packagingnya harus yang tepat ya. Takutnya nanti kalau di jalan kenapa-kenapa kan ataukah membusuk atau bagaimana itu kan juga ini ya. Iya, iya benar. Itu memang ada treatment sendiri. Itu juga sebenarnya kita nggak langsung bisa. Kita belajar, bertanya juga. Jadi ini arti tanaman ini salah satu passion bener-bener baru bagi aku. Jadi yang awalnya emang orang tua basic di rumah udah yang berhubungan sama tanaman ya, mau bertani, mau berkebun gitu. Tapi secara pribadi kan apa ya, aku generasi yang tidak dari awal mengikuti gitu. Jadi kayak brand mulai dari awal juga sih sama kayak yang lain gitu. Yang mungkin di kota, yang nggak basicnya daerah yang penghasil tanaman gitu sama kok mulai dari awal juga. Apalagi soal packaging atau packing gitu. Itu juga belajar gitu dan masih yang kayak kalau misalkan ada yang minta dikirimin agak jauh kita biasanya kasih term and condition ya maksudnya
akan ada plus minusnya, tapi mereka udah tahu ya gitu kalau mereka punya resiko-resiko yang kita kasih gitu. Itu sih Oke. umum sih. Mm-mm. Nah, balik lagi ya Men ya, aku mau bertanya soal apa namanya keberanian kamu gitu ya, karena kan perjalanannya dari beberapa tahun yang lalu kan kamu berani untuk melangkah nih, berani untuk melakukan perubahan. Itu sebenarnya tips and triknya itu apa? Tipsnya buat mungkin happy people yang sekarang mungkin lagi bingung untuk memutuskan sesuatu, untuk melangkah, untuk melakukan perubahan ini apa? Men? Karena kan kamu berani tuh dari Malang terus ke Jakarta, terus akhirnya ke Jakarta balik lagi ke Malang. Ini gimana Men? Mungkin bisa cerita keberanianmu untuk berani melangkah apa nih? Iya, mungkin kalau Silva bilang ini keberanian tuh agak mungkin kelihatannya seperti keberanian, tapi sebenarnya itu berawal dari ketakutan. Nah, jadi ketakutan itu lebih besar sebenarnya daripada keberanian yang aku punya untuk hijrah. Jadi dulu awalnya dari Malang, kemudian memutuskan untuk ke Jakarta bukan satu hal yang gampang. Enak loh di Jakarta gitu. Sebelum berangkat pun kita memutuskan untuk melakukan sesuatu yang big itu dalam artian sesuatu perubahan besar gitu dalam hidup kita, itu diawali dengan ketakutan, bahkan bukan keberanian. Ketakutan akan gimana ya kalau misalkan di tempat yang sekarang aku nggak bisa berkembang, aku tidak punya wadah yang cukup besar untuk apa yang aku inginkan. Justru ketakutan itu yang membuat aku berangkat gitu loh. Jadi ketakutan itu mendorong kemudian kita jadi berani gitu, berani untuk melangkah sebenarnya. Meskipun di depan sometimes kita mungkin punya planning, tapi kan kita pasti tahu ya, ke depan nih planning aku yang akan aku jalanin ini belum tentu bisa sesuai sama harapan, apalagi Jakarta benar-benar tempat yang belum pernah aku pijak sebelumnya untuk stay di situ. Mungkin berkunjung iya, tapi untuk tinggal di sana, kemudian bekerja gitu kan. Dari yang tidak pernah ada yang kenal sama sekali, sampai dengan ketika aku pergi ke satu tempat gitu ya, misalkan tempat makan gitu, atau mall, itu bener-bener yang akhirnya sampai ada yang manggil karena kenal, itu tuh terharu. Jadi kayak itu butuh waktu 1 tahun lebih untuk bisa bener-bener yang awalnya itu cuman di kos, kita kerja, pulang, udah ke kos lagi. 1-2 orang yang kita kenal itu pun basicnya dari Malang, yang sama-sama teman kampus, kayak gitu. Yang bener-bener dari Malang, itu pun kita nggak bisa ketemu tiap hari karena sama-sama kerja. Tapi setelah 1 tahun, 2 tahun, kita membuka diri, membuka kesempatan orang lain untuk mengenal kita, gitu. Lama-lama Jakarta juga jadi tempat yang my second home, gitu. Ini ternyata ketakutan aku tidak berdasar ya, gitu. Ketika udah dijalanin tuh nggak semenakutkan itu, gitu. Nah ini juga ya kayaknya berlaku juga ya buat Becky misalnya. Becky kan juga di Bintan, sama, Becky berani kenal Bintan. Siapa sih, gitu kan? Ya paling kenalnya adalah teman-teman kerja, tapi kan teman-teman kerja pulang kerja ya udahlah ya. Dengan urusan masing-masing. Tapi akhirnya sampai Becky punya istri di sana. Orang sini ya? Kan dia bawa dari situ. Ya sorry. Tapi gini, lu dengan perpindahan dari Malang ke Jakarta tuh ngerasa jet lag banget nggak? Kalau aku sih ngerasa jet lag banget gitu. Di sini 3 bulan tuh stresnya ampun dah pokoknya di sini tuh. Kalau jet lag pasti ya, apalagi soal makanan ya. Makanan sama udara sih. Jadi tapi apa ya? Beberapa temen akhirnya menyerah untuk balik lagi ke Malang gitu. Nggak 1-2, tapi terlalu besar itu, balik lagi, terlalu besar passion yang ada di diri aku ketika aku berangkat ke Jakarta. Aku nggak main-main gitu untuk datang ke sini. Kalau aku harus balik, berarti itu udah sesuatu dengan alasan yang sangat besar. Karena kalau aku mau balik ke Malang, terus aku balik lagi, bukan hal yang gampang. Jadi ketika itu memang gambling. Jadi datang ke Jakarta dengan tiket pulang pergi untuk interview, kemudian
kalau aku tidak diterima, maka seminggu lagi aku akan langsung balik dengan udah beli tiket pulang pergi gitu. Ternyata ketika interview udah langsung disuruh masuk gitu. Jadi aku udah prepare bawa beberapa baju, itu hanya baju kerja yang cukup untuk 1 minggu gitu, dan beberapa ya baju di rumah aja, beberapa orang cuman bawa baju 1 tas gede gitu. Nanti deh gampang gitu, ntar beli lagi, maksudnya kita pikir lagi deh nanti gitu, bener-bener nekat gitu. Ya ternyata bisa jalanin di sana gitu. Jadi sebenarnya keberanian itu ya tentang kita mau membuka diri, bahwa apa yang kita takutin tuh hanya sekian persen kok bakal terjadi gitu. Istilahnya cuma di pikiran aja gitu ya, kalau overthink itu ya, ketakutan, worried itu anxiety. Nah, ya kalau anak zaman sekarang tuh overthinking lah ya. Gitu. Iya, terlalu overthinking. Ketakutan kita itu penting untuk gitu kan, mendorong kita jadi berani gitu kan. Iya. Tanpa ketakutan kita tidak melakukan sesuatu untuk melawan itu. Jadi kayak merasa aman aja, nggak ada rasa takut gitu. Itu pentingnya rasa takut tuh. Takut sama istri? Apa sih? Takut sama istri atau takut sama suami? Saya mau nyapa yang udah bergabung nih, ada Yesyen 89. Ini yang istrinya Mas Eko ya. Halo, Mbak. Wah. Iya, men. Ikutan gabung ya. Iya. Nanti ikutan gabung ya, nanti bakal dapat tanaman buat yang terpilih. Nah, ya udah banyak nih yang ikut. Apa namanya, men? Kan akhirnya sekarang ini kan pandemi nih. Pandemi kan udah 2 tahun. Sebenarnya dampak pandemi buat para pekerja kreatif itu apa sih, men? Apakah ini berhubungan sama kepindahan lo akhirnya ke Malang? Dan akhirnya lo start untuk bikin bisnis baru. Gimana, men? Sebenarnya have a couple reason ya, banyak beberapa alasan. Akhirnya aku balik dari Jakarta ke Malang, banyak alasan, beberapa alasan pribadi sebenarnya, maksudnya urusan pribadi gitu ya. Tapi alasan besar dari sebuah passion atau pekerjaan ada juga gitu. Jadi selama 1 tahun pertama pandemi itu di Jakarta, aku pikir teman-teman di Jakarta juga pasti setuju ya, bahwa nggak hanya di dunia kreatif, tapi di masalah pekerjaan semua tuh tiba-tiba berubah gitu. Yang awalnya di Jakarta mobilitas tinggi, yang namanya gedung-gedung kantor itu penuh setiap hari, kendaraan umum itu full, terus tiba-tiba kita disuruh berhenti kerja dari rumah, semuanya sepi. Terus setelah beberapa bulan, hampir 1,5 tahun begitu, situasi tidak bisa dipungkir ya, situasi perusahaan otomatis berubah besar. Beberapa dari kami sadly di PHK, dirumahkan. Kemudian pun yang dunia kreatif kan luas ya, banyak. Yang biasanya by project berhenti atau project pending, postpone, itu pengaruhnya besar sekali untuk kita para pekerja di ibu kota. Aku pikir juga itu di semua tempat ya, tapi kalau kita mau ngomongin soal ibu kota, yang mana hampir semua orang yang ingin mengejar karir pasti pengen nih ke ibu kota, kota paling rame gitu, kota paling membutuhkan banyak pekerja gitu. Ya, aku akan mewakili teman-teman yang sama-sama mengalami ya, so sad to be kita banyak hal yang tidak bisa kita lakukan sebelumnya. Yang sebelumnya kita bebas berkreasi, bebas bekerja, ya kemudian harus terbatas gitu. Nah, itu juga salah satu alasan kenapa akhirnya hidup di Jakarta hampir 1 tahun lebih dengan situasi pandemi. Kalaupun kita bekerja, kita harus di rumah, kemudian di rumah juga kita jadi nggak bisa pilih mana ke urusan pribadi dan urusan pekerjaan. Itu mental healthy yang sekarang jadi isu ya. Maksudnya banyak dari kita yang akhirnya stres gitu. Ada pekerjaan stres, nggak ada pekerjaan stres gitu kan. Banget. Sekarang jadi karena burnout gitu ya, karena terlalu full, karena kan kalau work from home itu kan nggak ada batasan waktu. Kalau biasanya di kantor kan 9 to 5, work from home itu 24 jam malah. Belum lagi buat ibu-ibu nih, benar, yang punya anak kecil, harus pintar atur-atur waktu. Nah, itu
pertimbangan itu kemudian Mm-mm. mungkin aku jadi salah satu, banyak sebenarnya beberapa teman juga begitu, tapi akhirnya dengan tambahan alasan pribadi tadi, kemudian dengan alasan situasi yang seperti itu, akhirnya why not aku akan pulang selama aku juga masih bisa dapet apa ya, kalau kita ngomongin soal pekerjaan masih bisa tuh Semua dapat bisa di remote kerjaan gitu ya, gitu Men ya? Di dari, remote dari rumah. ya ya Nah, benar. Alhamdulillah teman-teman masih bisa percaya untuk alhamdulillah. project nih gitu. Nah, Mm-mm. itu juga oh bisa nih kayaknya meskipun di Malang tapi kita tetap bisa bekerja sama misalkan Mm-mm. gitu. Nah, Men. Itu enaknya kerja kreatif ya. Jadi Mm-mm. bisa dari mana aja sih. Nggak harus ngantor kan, men. Ya, itu dia Hmm. salah Ya. satunya. Nah, Dan pandemi emang merubah segala sesuatunya dari yang orang yang tergantung sama pekerjaan biasanya. Jadi kita harus berpikir 2 kali lipat bagaimana bisa mengamankan posisi kita. Ya kayak kita berdua ini sama Silva, fashionologi ini juga salah satu cara untuk mempersiapkan diri ya, men ya. ya buat hobi. Ya mana tahu kan. Mm-mm. Iya, benar, benar, Nah, benar. kembali lagi ke ngomongin soal kreatif nih. Caranya kita tetap kreatif di masa pandemi ini kayak gimana, Men? Kalau dari sisi pendapat lo? Karena memang apa ya? Kejenuhan, kita kan di rumah aja, tapi kita dituntut untuk tetap kreatif. Ini caranya gimana? Paling penting tuh sebenarnya adalah kita wake up ya. Wake up tuh bangun, bener-bener melek gitu. Bahwa kadang kan kita biasa kerja kantor, kemudian rutinitas yang biasa kita kerjain adalah sesuatu yang mungkin kita banggakan, Hmm. yang wah selama ini gue di Jakarta kerja jadi ini loh gitu. Terus ya biasanya gue di Jakarta gini. Kalau kita terus kayak gitu ya kita nggak bakal bisa ngelihat sekitar kita. Bahwa sebenarnya sekitar kita tuh banyak yang bisa dikerjain gitu. Mhm. Banyak yang bisa kita kreatifin gitu. Kayak misalkan jangan kira di rumah aja kita nggak bisa berkarya gitu. Bahkan justru ada yang bilang gini, ketika pandemi dengan keadaan dan situasi yang banyak kehilangan gitu kan, banyak perubahan besar dalam kehidupan kita terutama ekonomi misalkan, positifnya adalah kita punya banyak waktu untuk memikirkan impian kita, planning kita yang belum berjalan gitu. Mm-mm. Pasti ada plus minusnya, tapi toh kadang waktu itu yang kita begging selama ini gitu. Kalau dari aku gini dulu, kayaknya sehari tuh kurang gitu buat kerja, kurang gitu buat keluarga, kurang gitu buat istirahat gitu. Terus tiba-tiba sekarang punya cukup banyak waktu untuk dibagi gitu ya dengan keluarga misalkan, untuk memikirkan sesuatu yang ini tuh dari dulu aku pengen nih gitu, punya waktu gitu. Kenapa sekarang ketika aku punya aku nggak manfaatin itu gitu. Jadi ya lihat aja sekitar apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita rubah sedikit, pelan-pelan dari nol pun nggak masalah gitu, nggak bisa langsung besar. Bener banget. Aku juga mulai kayak arti tanaman ini juga nggak baru-baru kan, cuman baru-baru aja Kamu concern di situ mungkin ya, dari Men? Instagram ya. Tapi kan mulainya aduh apa ya, beli apa ya, mulai dari tanaman apa ya, bingung sih gitu. Tapi setiap hari aku lihat, setiap hari aku tanya ke orang-orang yang bisa, orang-orang yang sudah jalan dulu. Ini apa sih namanya? Ini sumpah ya, yang namanya tanaman tuh nggak pernah ada yang tahu namanya. Cuman tahu mukanya doang, tapi kayak ini apa ya namanya ya gitu. Karena jenisnya Setiap banyak hari tuh banget. tanya gitu. Ya setiap hari tuh tanya, ini jenisnya apa ya gitu. Ini namanya apa ya? Ini jenis kok bisa sih gini gitu. Sampai ini nanamnya Aku tuh gimana? yang kaget tuh dulu ada tanaman yang ngehits banget, janda bolong. Aku nggak percaya kalau namanya tuh janda bolong gitu. Itu Iya, masih ngehits ya sekarang ya? Masih. Masih, tapi emang nggak udah ada. Tanaman juga punya tren sih, dia bergeser gitu. Mana yang lagi tren ya itu yang mahal, tapi kalau udah ganti tren lagi ya yang dulunya ya agak turun harganya. Dan yang jadi tantangan tuh kadang kita kalau tanya nama tanaman lokal, mereka punya nama lokal sendiri. Tapi sebenarnya kalau kita mau secara nasional atau katakanlah kita mau jual online ya, kita harus ngecek nama latinnya itu apa gitu, nama aslinya apa, itu tantangan juga. Tapi
sungguh terbantu dengan googling, Hmm. dengan ikut komunitas. Nah, itu juga bisa loh. Jadi kayak Iya, saya iya. nggak dari bisa apa-apa, kita bisa kok masuk ke komunitas. Kita belajar dari orang-orang yang sudah bisa, yang sudah tahu gitu. Terus tiap hari kita pakai, kayak tiap hari namain tanaman untuk diposting, lama-lama hafal juga ya gitu. Oke, oke. Padahal Ini aku varietas penasaran tanaman nih. tuh banyak. Kalau kalau ini kan sebenarnya kan jatuhnya kan bisnis kan, Men ya. Iya, Bisnis kan, bisnis tanaman, tapi kita memanfaatkan media sosial salah satunya untuk promo produk kita gitu. Kalau dari sisi modal sendiri, lu keluar banyak nggak kalau untuk nge-build sebuah usaha kayak gitu? oke. Jadi em, aku sangat bersyukur bahwa sekarang ini kita sungguh sudah berevolusi ya bisnis berjualan itu. Hmm. Gampangnya salah satu contoh teman-teman pasti familiar dengan yang namanya reseller. Iya kan? Nah, itu berlaku juga untuk bisnis apapun, nggak cuma baju. Tanaman Hmm. pun begitu, gitu. Jadi kalau kita mau ngomongin soal modal, pasti kita butuh modal, gitu. Tapi kalau, aduh aku pengen usaha deh, tapi nggak punya modal gede, misalkan. Kita bisa cari beberapa kenalan terdekat, orang yang bisa dipercaya atau percaya sama kita untuk Hmm. menjualkan barang mereka gitu. Nah, dari situ nanti awalnya juga keder ya gitu. Ah, emang enak ya jual reseller terus gitu. Awalnya kita reseller dulu nih. Misalkan ada Hmm. temen atau kenalan yang punya tanaman bagus ya menurut kita. Jadi kita kayak butik aja, kita ngejual tanaman yang menurut kita itu bagus, menurut kita lagi bisa dicari, kita ambil, kita foto misalkan, kemudian kita tawarin ke orang lain, kalau orang lain mau kita tinggal ambil laba berapa. Nah, berawal dari situ sebenarnya. Jadi nggak perlu modal besar. Cuman ketika kita udah mulai punya tabungan dan mulai, wah kayaknya tanaman ini banyak yang nyari nih, baru kita Hmm. berinvestasi untuk masukin modal di situ. Karena kalau tips dari aku sih, kita berinvestasi dengan modal kecil itu ya kita harus bisa baca mana yang efektif untuk segera terjual. Hmm. Hmm. Karena meminimalisir ya yang namanya kita beli banyak-banyak, ternyata kita nggak bisa perhitungkan bisa apa namanya duit keluar masuk, ya kita mandek juga gitu kan. Ya, 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 Nah ya. itu mungkin Oke. tips kecil, yang lebih rumit mungkin yang lebih expert banyak ya. Tapi kalau Hmm. kita mau ngomongin soal no budget atau Hmm. low budget, ya bisa kok gitu Oke. kamu reseller Itu dia, gitu karena bisa. kebanyakan orang kan selalu berpikir, waduh, mau bisnis tapi nggak ada modal. Gitu kan. Udah ada modal kadang-kadang nggak ada nyali gitu kan. Ternyata sebenarnya tanpa Mm-mm. modal pun kita cuman modal nyali, terus kemudian kita cari kenalan atau apa namanya reseller tadi, kita bisa kerjasama Mm-mm. gitu. Hmm. Oke, oke, Iya menarik banget, bener. menarik, Oke, menarik. mau ngingetin lagi buat happy people yang sudah join, silakan untuk tanya atau kasih apresiasi tentang acara kita hari ini. Temanya tentang Mm-mm. passion di kala pandemi. Nah, yang Mm-mm. bertanya atau yang ngasih apresiasi nanti bakal dapetin dua tanaman ya untuk masing satu jadi dua gitu ya. Nah, ada yang bergabung? Satu orang satu ya. Iya, maksudnya gitu. Ada yang tanya nih, Vina Nur Azizah. Sorry, Vin. Kalau boleh tahu nih, Kak, dari proses mulai awal sampai sekarang, pernah nggak Kakak merasa bosen sama tanaman? Bosen ya. Em, Kalau aku pribadi dari kecil, orang tua aku di rumah udah tanaman aja ya gitu, udah tanaman, mungkin belum kayak sekarang tapi udah lihat tanaman apa segala macam. Mm-mm. Sampai dengan sekarang akhirnya mutusin untuk ikut terjun langsung di bisnis tanaman sih belum ya gitu. Karena Mm-mm. sebenarnya bosen itu pasti terjadi kok, pasti pasti ada yang namanya bosen ya. Cuman jadi mungkin ini salah satu juga nih tips. Ada beberapa orang yang takut memilih satu passion karena takut bosen. Ya karena kita mikirnya passion itu cuma satu. Ya boleh kok punya passion lebih daripada satu, biar passion yang lain nggak cepet bosen gitu.
Tuker-tukeran kalau satu bosan Jadi pindah lagi ke iya, pesen satunya lagi. jadi kalau nama kita itu manusia ya, kita pasti bosen, kemudian apa namanya berubah, yang biasanya suka kemudian nggak suka, atau dari yang suka nggak suka, itu wajar kok gitu. Tapi me memanage diri kita sendiri itu ya kita sendiri yang tahu gitu, bahwa biar tidak sama dengan aku suka bakso nih tapi tiap hari makan bakso terus selama 1 tahun gitu, kira-kira masih suka bakso nggak gitu. Ya pasti kita, oh oke, gue suka makan bakso tapi hari ini gue makan bakso, besok gue diganti jadi apa ya, rujak, besoknya lagi gue ganti Oh, Somai. soto, besoknya lagi baru makan bakso lagi gitu. Jadi kayak ada kangennya lagi kan sama bakso, jadi kayak terus makan bakso juga nggak di satu tempat. Kemarin beli bakso di abang A, pengen deh makan bakso di abang B, misalkan kayak gitu ya. Itulah gitu loh. Jadi ya kita pun jangan terlalu kaku ya ke passion gitu. ya, ya, ya. Tapi by the way, sebenarnya yang apa namanya Vera jadikan sebagai second passion itu yang mana? Yang tanamannya, lebih ke tanamannya, apa berbisnisnya? Ini kan dua hal yang berbeda nih. Sebenarnya aku memulai untuk berbisnis itu, memulai untuk menyukai tanaman itu ya berbarengan dengan membisniskan itu sebenarnya gitu. Karena kalau tanaman itu memang sudah ada lah ya di Hmm, kehidupan aku sebelum akan berbisnis gitu. hmm, Nah justru lebih lebih fokus lagi ketika mau berbisnis ini gitu. Jadi sebenarnya berbarengan sih. Jadi bisnis dan tanaman ini kalau dalam passion justru jadi satu paket gitu. Dan ini merupakan the other passion. Passion awalnya adalah memang dunia kreatif No, sejauh ini berarti maksudnya gitu. dunia kreatif, kalau bicara soal passion ya men ya, kamu kan kerja di radio, ini kita intermezzo dulu ke apa namanya, balik lagi ke dunia kreatif. Kamu tadi bilang passionmu dunia kreatif. Sebenarnya eh, kreatif dan dunia radio, karena kan kita ketemunya di radio. Sebenarnya passionmu tuh lebih Mm-mm. kemana? Kreatif atau radio, men? I think radio itu kreatif ya. Hmm. Maksudnya radio, media. Awalnya mungkin terjun di dunia radio dulu, tapi justru di dunia radio itu, that's why di ending aku bukan announcer lagi gitu. Karena ternyata Kok bisa gitu ya? kreatif itu lebih luas Hmm. daripada, jadi kreatif itu tuh satu bidang Hmm. yang dimana bawahnya ya lo bisa jadi penyiar, lo bisa jadi produser, lo bisa jadi chef pun bisa, Hmm. pebisnis pun bisa jadi orang kreatif, maksudnya gitu. Jadi kreatif itu menurut aku lebih luas ya gitu. Hmm. Hmm. Dengan banyaknya, bahkan aku pernah kerja di bidang digital juga gitu. Sampai sekarang gitu. Ya menurut aku kreatif tidak membuat, jadi aku mencari satu passion yang lebih besar payungnya agar aku tidak boring Hmm. di situ gitu. Karena aku mengenal diriku sendiri mudah boring. Nah itu dia apa ya yang harus kita cari buat uh, ini ya, yourself lah yang tahu gitu, Hmm. bahwa aku nih bosenan ya, berarti aku harus cari payung yang lebih besar. Kalau aku cuman payungku kecil-kecil nih, aku kayaknya terkungkung gitu. Tapi setiap orang berbeda ya, ada yang passion kecil pun aku akan fokusin seterusnya, aku tidak mudah bosan ya, bisa Hmm. gitu. Mungkin bisa cerita Itu sih sebenarnya. cerita juga sama Happy People nih. Bisnis arti tanaman ini kan yang baru di masa pandemi gitu ya. Tapi Mm-mm. pengalaman jauh ke belakang itu sebenarnya pernah bikin usaha apa sih gitu? Mungkin cerita keseruannya. Apa aja yang udah pernah dibikin? Kalau bisnis sebenarnya kecil ya, belum bisnis sih, masih usaha Usaha jatuhnya. kecil gitu. Bisnis itu ya, kalau bisnis memang, bahkan arti tanaman ini masih usaha sih, masih Mm-mm. belum bisnis Mm-mm. gitu. Tapi akan next, aku pengen other levelnya ya bisnis gitu. Kalau usaha sih macam-macam ya. Dulu pernah jual makanan lah yang berhubungan sama dunia kuliner gitu. Bahkan saat pandemi pun, sebelum balik ke Malang, sempat juga bikin usaha makanan khas Malang di Jakarta gitu, online yang aku anter. Memang nggak harus punya toko offline ya gitu, atau store gitu. Jadi sempat jual keripik kentang juga, jual cui mie dan makanan kayak
bakso Malang kayak gitu-gitu. Mm-mm. Jadi ya kita lakuin aja apa yang bisa kita lakuin gitu. Ada, Dan itu nggak jauh-jauh dari apa yang kita suka iya. gitu. Misalkan kayak ya udah makanan Malang meskipun aku di Jakarta ya aku jual aja gitu. Ada satu men, favorit men. Sushi. Puji Astuti. Sushi Puji men. Astuti. Iya, Ya dulu kan. sushi sebelum ke Jakarta Mm-mm. emang Tapi udah sempet lu di bikin. Jakarta nggak sushi lagi? Lebih sering makan daripada bikin sih. Aduh, itu enak banget sih. Gue kalau di sini susah mau nyari sushi. Adanya Susanto kalau di sini. Aduh. Ayo Ya, yuk, ya, ya, ya. tanya yuk, Dulu kan tanya yuk. pas waktu Vera di Cosmonita kan kita sering ini nih dulu apa namanya pesen sushi ke dia tuh. Order dulu pre-order sehari sebelum, ntar dia bawa ke kantor gitu. Ya, Dan ya lumayan daripada kita beli ke tetangga sebelah itu kan, bukan tetangga sebelah, warungnya Pak Made ya. Tapi ini Vera kan juga dikenal sebagai orang yang istilahnya pejuang tangguh banget gitu ya. Jadi memang sampai iya loh, sampai berani dari Malang ke Jakarta gitu kan. Becky juga Iya. dari Malang ke Tapi Bintan. lu Lah punya gua. kepikiran gini nggak? Biasanya kan kalau nggak tahu ya, ini mungkin generalisir ya. Tapi kalau di lu sendiri ngerasa nggak sih gue pengen jadi ibu rumah tangga aja deh gitu kan? Mm-mm. Kan selama ini lu kan bener-bener pengen yang terjun di industri kreatif, kemudian melakukan hal-hal yang produktif gitu. Ada nggak terkilas gitu? Ah ya udah deh jadi ibu rumah tangga aja gitu. aku ibu rumah tangga sekarang. Oh iya juga ya, Iya, ibu rumah tangga. saya ibu rumah tangga Salah sekarang. pertanyaan nih gue nih. Mungkin Jadi mungkin gini, bagi waktunya kali pas apa jam berapa. Maksudnya full ibu Aku- rumah tangga gitu. ya, jadi gini, kita tetap jadi ibu rumah tangga. Jadi kan ada gini, apa sih pekerjaan kamu gitu, ibu rumah tangga gitu. Jadi beberapa waktu kemarin sempat melakukan registrasi sesuatu lah gitu. Terus ada kolom pekerjaan gitu. Nah, kalau mau ini pekerjaan diisi apa ya gitu. Biasanya kan karyawan swasta gitu kan, atau apalah ya gitu. Terus apa ya, tiba-tiba bergejolak gitu di dalam hati. Mau diisi apa ya gitu. Kebetulan saat itu tidak mengerjakan satu proyek besar. Dalam artian ya ada sih proyek-proyek kecil. Jadi FYI aja bahwa sekarang saya bekerja pun itu freelance ya. Jadi saya bukan karyawan siapapun. Gitu, tidak terdaftar sebagai karyawan siapapun, jadi bukan karyawan swasta, jadi ya freelance. Cuman kalau ke freelance itu kadang ada juga kadang nggak ada, tapi pintar-pintar kita untuk mengambil kesempatan gitu ya. Ya akhirnya saya tulis ibu rumah tangga gitu. Kok sama Ya, sih? Kok sama sih? Apa yang salah ya dengan ibu rumah tangga? Cuman oh ternyata begini ya rasanya menulis kolom pekerjaan itu ibu rumah tangga. Iya serius, aku juga gitu men. Ya. Kemarin tuh juga sempat dalam pergantian setelah menikah kan bikin registrasi sesuatu lah dengan menulis statusnya apa. Aku tulis apa ya? Udah bukan penyiar, nggak kerja apa-apa. Terus akhirnya aku tulis ibu rumah tangga. Itu sampai sekarang belum aku ganti. Ya. Itu sepertinya mudah, tapi bagi kita yang terbiasa sibuk tidak mudah. Tapi ada kebanggaan tersendiri gitu. Jadi sebenarnya pekerjaan saya adalah ibu rumah tangga sekarang. Saya ibu rumah tangga yang bekerja mengerjakan hal lain. Itu sih. Jangan salah, ibu rumah tangga pekerjaan 24 jam loh. Memang bisa loh, Beb. Ngurus anak. Masa dimarahin lu. Anak. Oke. Ini kita ke pertanyaan dulu deh. Ntar gue juga mau tulis deh, bapak rumah tangga gitu kan, boleh juga kan gue juga ngurusin anak istri enak di rumah. Aja 24 jam. Ayo tanya yuk. Oke. Sekarang ke pertanyaan dulu nih, waktu kita ternyata udah mendekati jam 4 aja nih kayaknya. Kita ngobrol-ngobrol ternyata enggak jam 4 lebih ya selesainya kan? Kan tadi kita mulainya jam 4 lebih 5. Pas tadi. Masa pas? Pas ya? 4 lebih 5 kita mulai on air-nya, tapi kan live-nya udah jam 3 pas. Oh iya benar-benar. 10 menit ya. Oke, ini ada pertanyaan dari saya Jayanti. Ini
Dari mana dulu nih? Kak, bagaimana cara kita tahu bahwa diri kita itu sudah memiliki satu passion? Pertanyaannya ada dua. Ini aku lanjutin. Dan setelah tahu, bagaimana cara kita mengembangkan passion kita? Oke, mungkin langsung aja deh. Yang pertama tadi pertanyaannya adalah bagaimana kita tahu kita punya passion ya? Benar. Terus cara ngembanginnya gimana kalau udah tahu? Oke, berarti merasa belum tahu passionnya, berarti gitu ya? Bisa jadi, bisa jadi. Kayak, aduh apa ya passion aku gitu ya, bingung ya? Benar, benar. Gimana kita tahu cara kita punya kita punya passion apa? Ya, coba mungkin kita tergerus dengan kegiatan sehari-hari atau kegiatan yang kita lakukan tuh karena kewajiban gitu, misalkan kayak bekerja, kuliah gitu misalkan. Jadinya kita nggak bisa memilah nih sebenarnya sesuatu yang kita kerjakan ini benar-benar kita inginkan nggak sih? Ini aku juga pernah sih merasakan itu gitu, bahwa oh aku sih bekerja di bidang finance ya misalkan gitu, tapi sih itu karena aku keterima aja di bidang finance jadi aku kerjain aja gitu. Ya maybe itu bukan your passion gitu, tapi apa namanya, kamu bekerja kemudian motivasinya adalah biar dapat uang, itu juga passion tahu. Passion kamu berarti mendapatkan penghasilan gitu. Nah, jadi apa ya, passion itu mungkin lebih bisa kita hubungkan ke sesuatu yang memotivasi sih, gampangnya. Jadi kita selalu punya motivasi untuk, ya aku pengen cantik deh gitu. Ya udah, kalau kamu punya motivasi itu ya apa yang kamu lakukan, misalkan pakai skincare kah, ke dokter kah, atau coba cari apa kek gitu, misalkan pakai filter kek gitu misalkan, ya itu passion buat kamu. Tapi kemudian arahnya passion ini kamu ingin membuat itu menghasilkan, ya kemudian menjadi passion yang menghasilkan gitu. Kebetulan kalau saat ini yang aku rasakan adalah mencari passion untuk bisa tetap berkreasi, tetap kreatif, plus kalau kita mau ngomongin soal bisnis, ya memang tujuannya adalah biar menghasilkan, gitu kan. Sebenarnya passion kita ada di mana-mana sih, tapi kembali lagi tanya ke diri sendiri, kalau masih bingung karena tergerus kegiatan rutinitas, ya coba pikirkan ketika kamu tidak melakukan apa-apa, misalkan di jeda rutinitas, kemudian kamu me time, kamu punya waktu sendiri, kemudian aku nih pengen apa ya gitu. Aku nih suka apa ya? Nah, pasti kita ketemu kok jawabannya. Tapi kalau dicari-cari masih belum, lebarkan sayap untuk banyak mengenal orang atau banyak mengenal bidang-bidang yang kita nggak tahu gitu. Nah, itu penting tuh. Bidang-bidang yang, yang bidang-bidang yang kita nggak tahu gitu, yang misalkan aku nggak bisa masak, aku nggak suka masak, tapi pernah nggak ikut acara masak-masak, atau lihat acara masak-masak, atau terjun langsung ikut demo masak misalkan, ya dicoba gitu. Oh ternyata nggak tertarik, ya it's okay gitu. Tapi tiba-tiba tertarik, oh ternyata masak itu menarik ya gitu. Ya maybe ini bakal jadi passion kamu. Oke. Waktu kurang 6 menit lagi. Ya, masih ada satu pertanyaan lagi. Ya, tadi ya. Masih ada satu lagi. Dari Anto Siahaan. Kak Vera, apa selama ini tantangan terbesar? Halo? Ya. Ya, gimana? Oh ya, sorry. Kak Vera, apa selama ini tantangan terbesar Kakak dalam menjalani arti tanaman? Tantangan terbesar. Bagaimana menciptakan hobi kita menjadi satu pekerjaan? Singkat ya, Men. Pertanyaan dong. Singkat ya. Dua ya. Oke. Apa ya tadi pertanyaan yang pertama ya? Yang pertama, gimana tantangannya ya? Tantangan terbesar. Tantangannya adalah aku pengen ngembangin sesuatu tapi aku nggak tahu sama sekali, yaitu arti tanaman gitu. Jadi passionnya lebih gede tapi pengetahuannya nol. Jadi makanya berangkat dari penasaran dan pengen dulu kan gitu. Nah apapun hambatannya kita bisa jalanin. Jadi dari nol itu nggak tahu tanamannya namanya apa, harganya nggak tahu, nanamnya gimana, ngirimnya kayak gimana, nggak tahu, pasarannya berapa, nggak tahu. Itu tantangannya mencari tahu dari nol. Tapi berangkat dari passion dulu. Kemudian pertanyaan yang kedua apa ya tadi ya? Cara menjadikan hobi menjadi pekerjaan. Pekerjaan itu setiap orang pandangannya beda ya. Kerjaan ini
maksudnya gimana nih pekerjaan? Agak ambigu nih ya. Pekerjaan ini maksudnya yang menghasilkan gitu ya? Ya, mungkin Apa gimana? dibisniskan gitu mungkin maksudnya. Iya ya. Dari pekerjaan jadi hobi. Gimana? Dari Ya. hobi jadi kerjaan gitu. Soalnya kan Mm-mm. kerjaan ini jadinya aku mikirnya gini, apakah semua orang pekerjaan ini kadang gini ya, yang di kantor 9 to 5 gitu Mm-mm. siang sampai sore atau gimana ya? Mungkin aku artiin sebagai hobi bisa menghasilkan kali ya. Mm-mm. Hmm. Kalau hobi pengen jadi yang menghasilkan ya kita bisa lihat peluang. Pintar-pintar lihat peluang sih sebenarnya. Apapun hobinya, hobi motor misalkan. Pengen jadi ini nih bisnis. Kamu lihat peluang ketika kamu jalan sama teman-teman yang sama-sama suka motor atau kamu ke bengkel atau apa. Ternyata banyak ya orang yang nyari spare part misalkan ban motor gitu. Mm-mm. Tapi banyak juga teman-teman aku yang bingung nih mau beli ban motor kemana ya, itu adalah peluang. Mm-mm. Peluang itu ketika kita lihat banyak yang membutuhkan tapi tidak banyak ketersediaan barang di lingkungan, suatu lingkungan. Nah, itu bisa jadi peluang yang kamu baca. Oke. Jadi pinter-pinter lihat peluang gitu. Oke, Oke. kurang 3 menit kita langsung menentukan siapa satu dari Malang, Iya, satu dari bener. ini, terus kita closing. Soalnya Ya, biar closingnya kayaknya cantik. closingnya cantik. Gue cantik dong jadinya. Nggak apa-apa, closingnya cantik. Oke, jadi kita punya apa? Giveaway 2 tanaman ya. Ya, untuk Iya benar. satu batu, satu Malang. Nanti kirimnya gimana, Satu Men? batu, 1 mal. Kirimnya gimana, Sebenarnya nggak harus satu batu satu Malang ya, pokoknya Mana aja ya? area Malang Malang sih. ya, Malang ya. Iya, Aja. Malang. Kalaupun memang ada yang di luar Malang, oke, tapi masih mungkin range Pulau Jawa ya, Oke. masih bisa diusahakan. Tadi yang pertama mungkin yang Cus. nanya tadi siapa? Vina. Vina ya, Vina ya. Heeh. Vina. Iya. Vina Nur Oke, Aziza yang Vina. pertama. Oke, sama yang kedua tadi Jayanti. Boleh. Jayanti. Oke, 2 ya. Mm-mm. Jayanti. Oke. Vina sama Jayanti, aku nggak tahu nih rumahnya di mana. Tapi nanti abis session ini, tolong DM kita ya di Passionology. Nanti alamat kalian di mana dan sebagainya. Nanti kita akan proses biar dikirim sama Kak Vera nanti tanamannya sama potnya kan, bukan cuma tanamannya aja kan? Kalau jauh cuma tanamannya aja. Kalau jauh aja cuma ya? tanamannya aja, iya. Oke, nanti kita Oke deh, kalau ngobrol gitu. lebih lanjut. Men, Oke, closing dong, closing. Men. Kesimpulan sedikit. Oh, oke, baik. Jadi buat teman-teman yang apa namanya masih mencari apa itu passion gitu kan, it's okay. Kamu punya banyak waktu untuk mengenal dirimu gitu. Jadi passion itu sesuatu yang membuat kita tergerak, hasrat kita juga gitu. Kejar apapun yang kamu inginkan. Bahkan kalaupun sudah punya passion, ketika kamu need the other passion, ya it's okay. Gitu. Kita nih hidup di dunia ini fleksibel kok gitu. Jadi nggak harus ada sesuatu yang pakem banget. Jadi jalanin, Jangan kamu kaku. pasti bisa. Jangan kaku-kaku. Oke, terima kasih Mak Vera waktunya sore hari ini. Thank you Vera juga Nurita, Passionology, Betty, terima Silva, kasih. Kayaknya Becky. Silva, Hmm? kayaknya nanti kita bisa buat pelatihan penyiar gitu kan. Bisa lah. Apa nih? Nanti ke depannya tuh tenang aja. Ini di konsistenin dulu ya. Pelatihan penyiar. Tapi bukan free ya, tapi berbayar nih. Ini Oh, udah ya. disounding dulu nih. Boleh lah, pelatihan penyiar ya, tak catat ya. Oke, untuk Ya, para happy people yang sudah bergabung, thank you banget. Yang udah tanya juga terima kasih. Jangan lupa ada yang perlu di bold, ada lebarkan sayap dan lebih mengenal orang baru dan bidang baru. Itu sih dari yang aku kutip di hari ini. Thank you semuanya. Silva pamit, nanti ketemu lagi di next Passionology Passion Talk. Thank you Bakti, thank you Vera, bye-bye. Thank you semuanya. Bye. Bye-bye. Ini sebenarnya belum tamat loh ini. Masih, men, Ini gimana nge-end ya? nggak bisa deh. Kita Baca-baca. Ya udah, ini aku juga thank you banget nih, beberapa temen aku udah join juga nih. Thank you ya, udah join ya. Sama-sama aja sambil nunggu mati-mati dewe. Ini karena kejadian ini langka Ya. gitu.
Yang penting tadi jam 4 udah closing, bye gitu. Oke, ada Iya, soalnya kita My Eva Frozen Food, hobi makan kuliner, halo. Ada juga tadi yang bergabung Sigit Prisma Irawan. Terus Sigit Aprisma Irawan tuh anak Bintan tuh. Yudi Ricardo. Wih. Yes, itu my friend dari Jakarta juga. Thank you ya. Halo, tadi belum nyapa ya. Pokoknya Ada temen aku crop juga, thank you. Tuh, 20 banyak detik tuh. lagi, men. 20 detik Oke. lagi. Oke. Ini Oh, mati. pelatihan packaging bunga juga boleh. Nanti aku bisa kasih. Nah, mantap tuh. Oke ya. Hmm. Hmm. Ini mati sendiri nih abis ini. Mati nih abis ini nih. Oke Oke, ya, bye ya. bye.